Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sofri sodri wa yassirli amri wa hlul datam lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Yang di Lampung sehat anak-anakku? Harus disapa dulu dong, kan yang di Lampung. Nah, tepuk tangan coba, lihat tangannya ke atas. Wah, Masya Allah. Takbir. Oke, baik. Eh, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini nggak lihatnya ke layar, lihatnya ke sini ya. Yang lain biarin aja di TV, nggak usah dilihatin. Lihatnya ke sini ya. Musuh lihat ke atas, nggak lihat pembicaranya. Oke, kita lanjutkan ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita semua Allah terus berikan kenikmatan kepada kita sehingga Allah masih berikan nafas ya, diberikan kehidupan, diberikan jalan untuk bagaimana kita menikmati ujian Allah. Siapa yang sudah siap untuk ujian dari Allah? Siap kan? Sebentar lagi ke depan antum semua akan menikmati ujian-ujian itu. Ujian atau cobaan atau murka dari Allah? Mau minta yang mana? Nikmat. Nah. Oke. Ujian dulu ya. Salawat dan salam tentu kita terus sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad. Sudah kenal semua dengan saya belum? Ini kalau kenalan sudah habis doang ini, atau nggak ada gold ininya ya, materinya ya. Gak apa-apa, saya kenalkan dulu ya, karena kalau tak kenal maka tak. Kalau ta'aruf yang sebentar lagi mau ta'aruf ya. Masya Allah. Nah, yang masih baru masuk-masuk nggak usah mikirin ta'aruf dulu ya. Baik, baik. Nah, saya Nusa Panca Prastya, kalau di AMB itu dikasih gelar tambahan Buya gitu. Karena untuk membedakan ya. Bedakan namanya Buya Panca ya. Kebetulan sekarang diamanai menjadi pimpinan Auladina Muslim Bilioner. Jangan ya. Nah, amanah ini cukup berat sebenarnya. Karena apa? Karena ya kita tahu sendiri kayak Muslim Bilioner itu seperti apa ininya, apa namanya kualitasnya harus dijaga seperti apa. Nah, kami ini juga harus meniru blog gitu ya, blog marketing blog gitu. Itu harus mirip dengan yang di Muslim Billionaire ini. Sebenarnya kami ini juga belum lama dalam artian Aula Dinas, udah tahu ya Aula Dina Indonesia ya? Ada yang belum tahu? Aula Dina Indonesia itu lembaga pendidikan. Kebetulan saya bersama ada berempat nih, ada Buya Jeffrey, Buya Anwar, kemudian ada Uma Ani. Itu memang dari tahun 2020 itu sudah ya, berencana membuat sekolah. Karena memang mimpi besar kami sama dengan Dokter Andika, Abi Andika, itu membuat sebuah peradaban. Nah, peradabannya dimulai dari mana? Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Dari mana? Dari SMP. Kenapa kita memilih posisi itu? Karena kalau sudah ngurusin kayak antum-antum itu susah banget. Kecuali kalau nggak digundulin itu susah. Maka, apalagi rahmat. Jadi makanya kenapa harus digundulin dulu kalian itu? Karena biar meninggalkan semua keburukan yang dulu. Itu. Jadi antum buang semua itu, rambut-rambut dibuang itu tuh. Kenapa? Karena saya yakin usia-usia antum segitu tuh itu masih banyak apa ya? Keinginannya. Banyak apa ya? Keinginan. Terus banyak apa lagi? Maunya. Nah, banyak ngantuknya. Ngantuk nggak ini? Nah, belum apa-apa udah ngantuk. Nah, jadi kenapa kami memilih
anak-anak SMP, mulai anak SMP untuk membangun sebuah peradaban. Karena kalau saya melihat sekarang usia-usia kayak antum itu, kalau bukan lagi seorang ayah beben, kayaknya susah banget untuk dikendalikan. Nah, alhamdulillah jadilah si Rahmat ini. Itu dulu Rahmat kayak apa ini ya? Enggak tahu ya. Nah, nah, liar sekali ya. Nah, itu kalau nggak dipegang oleh ayah bebek yang tangan besi, itu susah banget. Nah, kami ini orangnya lemah lembut. Goyang hangat ya ini lemah lembut. Jadi untuk megang antum semua itu, oh itu kalau nggak harus pakai sabetan itu susah banget gitu. Nah, tapi milihlah sebuah SMP. Kenapa dari SMP itulah itu kita bisa bagaimana merubah mindset mereka. Nah, itu tuh adik-adik, anak-anak kita itu anak SMP. Itu yang kemudian didapatkan dari mereka. Begitu. Sehingga kemudian setelah ketika SMP berlanjut ke SMA, itu basicnya sudah ada. Itu yang kami rancang di Aula Dina Indonesia. Maka nuansa di Aula Dina Indonesia itu sama juga dengan MB sebelum kami bergabung dengan Masjid Muslim Bilioner. Itu sama. Jadi kami bangunnya bukan hanya sekedar peserta didik, anak sekolah, kemudian selesai. Enggak. Kami berlanjut. Kan tidak ada alumni di sana sebenarnya. Kenapa? Karena kami ikatnya dengan keluarga. Nah, ketemu dengan Masjid Muslim Bilioner ini semakin lengkap. Kenapa? Karena jenjangnya semakin jelas. SMP, kemudian ketemu Mas Santri. Itu dapat banget tuh. Kenapa? Karena Mas Santri ini akan mendampingi anak-anak SMP. Mas Santrinya juga belajar dan anak SMP-nya juga belajar. Gitu. Nah, ini siklus yang bagus. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doanya di tahun ajaran baru ini Aula Dina Indonesia dapat amanah lagi untuk mengelola SMP dan SMA. SMP dan SMA, walaupun ini belum tanda tangan, tapi doakan ya mudah-mudahan dari antum semua para penghafal Al-Quran segera kita tanda tangani perjanjiannya. Dan itu menjadi ajang buat antum untuk mengaktualisasikan diri. Nah, siap? Siap dikirim ke Lampung semua. biar Mas Rafiq ini punya temennya. Jadi kalau kita lihat kejadian-kejadian yang ada ini, Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Kami rasakan ini percepatan yang luar biasa. Dengan kita berkomitmen kepada Allah SWT. Saya mau nanya buat yang ini yang baru. Siapa yang paling muda di sini? Enggak tahu siapa. 15 tahun. Masya Allah. Nyasar nih 15 tahun. Kan harusnya 17 tahun ya. Hah? Oh, ordal. Beruntunglah kalau antum ini ya ordal ya. Syaratnya 17 tahun, betul? Jangan-jangan KTP udah punya KTP belum? Wah, iya belum ya. Nah, itu. Atau yang detik ini saya mau tanya kepada antum siapa yang merasa bersyukur? Angkat tangan. Bersyukur nggak antum di sini? Yang lama dulu deh, yang lama. Yang senior. Angkatan kedua, angkatan pertama, angkatan kedua, ketiga. Bersyukur nggak? Yang bersyukur angkat tangan. Yang kalah? Yang ketiga, mana angkat tiga? Oh, angkatan 4 tuh ya. Oh, angkatan 4 ya. Angkatan 4. Coba. Angkatan kelima. Nah, bersyukur menderita. Iya, gitu. Nah, coba antum renungkan. Ini serius nih, antum renungkan betul. Dari mulai kesadaran antum itu kan dibangun dari mulai SMP, ya, yang paling nyata. Walaupun SD itu sudah ada yang balik, tapi biasanya SMP itu mulai berpikir. Siapa yang waktu SMP itu sudah punya cita-cita yang detail? Ada nggak? Detail. Oh, apa mas?
Hah? Jadi pengusaha. Itu udah memang niat betul yang jadi pengusaha ya. Oh, berarti masuk pondok CEO gitu ya, benar ya? Atau nggak tahu? Belum niat ke sini. Belum niat ke sini. Oke. Nah, atau ada yang ke sini tuh karena kesasar. Mau ke IPB, kesasar naik angkot tiba-tiba turun di Cinaneng. Hah? Ada. Kesasar apa ya? Semoga enggak ya. Semoga enggak. Karena saya yakin kalau di nama Pondok Guru ini enggak akan mungkin ada yang kesasar. Karena apa? Seleksinya kan ketat banget ya. Nah, CEO ya. Pondok CEO. Oh, Pondok Guru ya. Maklum, maaf ya. Pondok CEO itu nggak akan mungkin kesasar. Kenapa? Sudah jauh dari jalan juga. Kita nggak mungkin angkot nyampe sini kan. Artinya kalian semua itu pasti sudah memilih tempat yang benar-benar antum tuh tahu resikonya dan seterusnya. Nah, kalau coba antum flashback dari SMP, coba antum cek dari SMP, kemudian sampai detik ini antum di sini. Kira-kira mana yang menurut antum paling bersyukur sekali di usia SMP, SMA, dan ketika ini di titik sini? Peristiwa apa? Untuk pribadi antum semua. Ya, Dapat ilmu bisnis yang lebih dapat ilmu lebih lokal. Kalau saya rasa-rasa, saya yakin antum semua mesti akan mengatakan bahwa saya dapatkan hidayah yang luar biasa di sini. Betul, Pak? Antum yang baru berapa bulan sih? Oh, 2 minggu. Soalnya tuh udah mukanya tuh udah muka-muka ini apa? Rupa-rupa menyesal ya. 2 minggu, 2 minggu ya. Soalnya rambutnya udah nggak gundul lagi nih kan. Besok gundul lagi aja gimana? Ya? Oh gitu ya. Terus, ya maksudnya apa? Gini, saya mengatakan begini kepada antum semua. Antum usia 15 tahun, 17 tahun. Kalau saya suruh balik tadi usia dari 15 tahun, katakanlah usia SMP, ini yang anak-anak yang di Aula Dina ya SMP. Kenapa saya mengatakan bersyukur banget dapatkan hidayah, apalagi yang anak-anak SMP. Saya selalu bilang kepada anak-anak saya yang di SMP ini, bersyukur sekali loh, antum masuk di lingkungan atau BA yang seperti ini. Yang apa? Sudah tertata dengan baik. Coba antum rasakan ketika SMP, ketika masih jahiliah-jahiliahnya. Iya. Ada yang merasa jahiliah, nggak usah diungkap. Kasusnya apa saya udah tahu ya. Karena saya merasakan SMP juga, gitu ya. Nah, itu dengan masuknya ke sini, dengan masuknya komunitas di Masjid Muslim Billionaire ini, apalagi antum di lembaga pendidikannya, itu Masya Allah. Siapa yang menjamin setiap hari bisa bangun pagi? Kalau nggak di sebuah lingkungan yang bagus. Sekuat-kuatnya kita pun, kalau dalam lingkungan yang tidak bagus, kita pasti akan terbawa. Betul Pak? Begitu juga ketika kita, katakanlah kitanya itu jelek, tapi dengan lingkungan yang bagus, otomatis, walaupun dipaksa, betul nggak? Siapa yang bangun pagi karena terpaksa awalnya? Siapa yang mandi pagi karena terpaksa? Semua. Langsung dipecat ya. Nah, terpaksa tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang di awalnya itu dari dipaksa. Kalau antum mau ingat saat antum bayi, lahir itu bukan yang dipaksa. Betul? Ada yang lahir karena nggak terpaksa, tiba-tiba keluar sendiri. Wah, parah itu. Semuanya karena terpaksa. Bahkan ketika kita atur seperti ini pun, itu karena terpaksa. Karena paksaan. Dan paksaan itu yang akan membuat kita semakin tahu. Jadi saya mau mengatakan kepada antum semua,
Antum harus benar-benar bersyukur di sini. Sudah nggak bayar, betul nggak? Ini anak-anak SMP masih bayar loh nih. Bayar SPP kan? Nah, bapaknya yang bayar, bapak ibunya. Antum semua ini nggak ada yang bayar di sini. Sudah makan 4 kali sehari. Ya satunya ke MB Mart gitu loh. Masa nggak modal? Iya, ya. Ini pesen sponsor ke MB Mart ya. Ya, jadi sudah semuanya difasilitasi. Kok masih nggak semangat? Kira-kira antum manusia apa? Nggak disebutkan, dilanjutin ya. Manusia atau manusia? Nah, apa? Saya mau mengatakan bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa buat antum semua. Dengan kenikmatan yang Allah dapatkan. Tinggal bagaimana antum bisa menjaga kenikmatan ini. Nih, kalau dalam surat An-Nahl ayat 18, ada yang tahu? Ini sangat populer suratnya. Wa in ta'uddu innallaha laghafur. Jadi Allah mengatakan, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitung. Coba antum rasapi betul. Sekarang kenikmatan ini yang luar biasa yang tidak didapatkan di luar sana. Kemarin berapa? 600 berapa yang dapat? Berapa? 400. 400-an santri. Yang keterima? 48 kalau salah ya. 50 lebih. Tersisa tinggal 40. Nah, 40. 40. Kalau kemudian saya sudah mengatakan begitu, kemudian kalian gugur, bukan gugur, apa? Pengkhianat. Wah, ini langsung. Itu parah banget. Kenapa? Kemarin kita dari sore setelah acara 17-an, bukan kemarin, habis acara wisuda tuh para leader rapat sampai Isya. Dan itu bukan ngomongin siapa-siapa, ngomongin antum semua. Oh, ngomongin satu-satu ini. Iya, bukan hibah ya. Tapi ngomongin ke depannya antum tuh mau dibuat seperti apa? Mau dijadikan apa? Itu Dokter Andika itu sudah sampai detail. Makanya kenapa beliau itu menghafalkan nama antum-antum semua. Bukan hanya mikirkan makannya saja, tapi bahkan sampai pasangannya pun dipikirkan. Ini yang angkatan kedua, angkatan ketiga udah dipikirin semua. Apalagi angkatan kelima belum. Masa baru masuk udah dipikirin itunya ya? Nah, maksudnya apa? Kami itu sudah sampai segitunya. Ingat kemarin launching Bismillah, ya? Berkait, ya kan? Ada berapa kawasan yang akan dibuat? Ini berapa orang? Ini total berapa orang nih? 100? 100 katakanlah 150 ya. Nah, kalau 150 dengan 918 itu lebih apa kurang? Lebih apa kurang? Kurang berarti orangnya kan? Artinya berarti kalian semua itu akan dicetak menjadi seorang ayah beben. 918, antum baru 150, berarti kalian semua itu akan menjadi pemimpin-pemimpin di kawasan itu. Nah, terus bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya adalah antum semua harus menyiapkan diri dari sekarang. Nih contoh, Mas Rofi. Iya betul, bisa bilang. Datang ke Lampung, langsung diamanai satu kawasan. Luar biasa. Di luaran sana, jangankan sudah S1, S2, itu belum tentu Anda bisa.
Lah ini sudah mau S3. Berapa? Istri. Sudah begitu mikirnya. Kalau di luaran sana, goro-goro mikirin itu. Mikirinnya pacaran kan. Senang-senang saja. Tapi di sini enggak. Nah, kok gas-gas aja sih? Nanti tukang gas datang ke sini nanti. Nah, kembali ke sini ya. Jadi ini yang harus kita benar-benar persiapkan. Bahkan yang di Zoom semua, bahkan anak-anak saya yang di SMP, itu harus mulai memikirkan bagaimana ke depan itu mau jadi apa. Dan beruntungnya lagi kalian di sini itu sudah didesain tuh. Desain lengkap. Mau jadi seperti apa. Haidar. Nah, itu walaupun diam 1000 bahasa, tapi tintanya itu sudah sampai ratusan juta. Itu nggak ada tempat lain tuh. Kalau nggak di Muslim Billionaire. Padahal kalau Haidar mau itu, Haidar itu lebih saya cek rekening Haidar, saya minta duit, tiba-tiba transfer aja. Berarti di rekening Haidar itu ada ratusan juta. Coba. Kalau tiba-tiba Haidar pergi saja, sudah bisa menikah seterusnya deh. Tapi menikah dengan kelaknatan. Karena duitnya duit umat yang dibawa ya. Dan itu yang dibangun dengan tanggung jawab. Ini langsung loh ada. Jadi jelas loh kalian itu ke depan mau jadi seperti apa. Ya, ada contoh, ada Haidar, ada Rafi, ada Zafron. Sungguhnya di sini ya. Dan Zafron ini akan menguasai 7 hektar kawasan. Masjidnya 3 lantai. Lantai atasnya itu ada perpustakaannya. Itu coba kalau mereka nggak serius di sini, nggak mungkin ayah beben itu kirim mereka. Bukan berarti yang di sini nggak serius ya. Di sini akan disiapkan jauh lebih besar lagi, bukan di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, di Seoul, di Korea. Nah, mana yang Korea mana kemarin itu kayaknya di Korea. Allah. Nah, terakhir, karena sudah 6:30, lewat nih. Anak-anak mau sekolah ini soalnya ya. Nah, terakhir, jadi saya berpesan kepada antum semua, terutama yang baru-baru. Kalau kemudian diuji, dicoba, dikasarin, itu antum terima saja. Yakinlah. Kenapa? Karena kami sedang menyiapkan betul-betul kepada antum semua untuk menjadi orang-orang hebat. Bukan hanya sekedar orang sekawasan Cinane, tapi sekawasan dunia. Betul. Bukan omong-omong. Kenapa? Kenapa kami bergabung dengan Muslim Billionaire? Karena kami tahu visi Dr. Andika itu seperti apa. Walaupun saya jujur bahwa kalaupun saya dan teman-teman tidak akan bergabung ke Muslim Billionaire, itu pun kami yakin bahwa Auladina itu juga akan besar. Tapi karena kita akan membesarkan nama Allah, agama Allah, maka kolaborasi itulah menjadi hal yang penting. Dan ini antum didesain sedang bagaimana menjadi orang-orang yang kolaboratif. Berkolaborasi untuk membangun sebuah peradaban. Maka semuanya disiapkan dengan baik dan antum nikmati perjuangan-perjuangan ini harus dengan sukacita. Sepahit apapun. Lebih baik mandi keringat di sini, di medan pertempuran, daripada lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Maksudnya apa? Saat antum di sini, antum harus kuat tenaga untuk bertahan dan terus bertahan. Karena orang yang berhasil itu bukan karena dia yang menang, tapi bukan dia yang duluan, tapi karena dia yang bertahan. Siapa di sini yang bertahan? Angkatan pertama hanya 2, itulah yang nanti akan juara. Betul ya? Begitu juga dengan kalian semua. Itu saja dari Buya Panca, anak-anakku yang di Lampung, terus semangat, jangan pantang menyerah, jadikanlah kalian sebagai pion-pion perjuangan peradaban.
Itu saja. Saya kembalikan ke MC. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.